Naomi. Hadir. Hadir ya. Dewi. Hadir. Dina. Berarti semua hadir ya? Ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Semua hadir berarti semua bisa masuk. Tapi semua dalam keadaan sehat. Jadi anak tolong ini dipertahankan ya. Jaga kondisi. Jangan sering-sering keluar rumah. Karena dalam masa seperti ini kan anak harus selalu menjaga kesehatan, mengikuti kata ibu, mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, hari ini ibu akan memberikan pembelajaran yaitu tentang catur marga yoga ya, marga yoga. Nah, sebelum lanjut ibu ke materi, ibu akan memberikan dulu sedikit
penilaiannya. Jadi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Ya. Nah sekarang anak-anak silakan bagi kelompok dulu ya. Nanti ibu akan bagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi masing-masing ini ada 5 orang. Satu kelompok itu jumlahnya 5 orang. Ada 4 orang. Ya karena ganjil jadi tidak bisa genap ya. Jadi ada 5 orang, 2, ada 4 orang. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi itu kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Itu kelompok 3. Nah sekarang lanjut, nanti ibu akan tunjukkan dulu gambar. Kalian kembali memperhatikan depan. Amati dulu gambar itu. Kira-kira gambar apa saja itu? Ya. Kita akan amati dulu sebentar. Yang pertama, sana ada gambar apa, anak? Dua. Yang ketiga? Keempat? Kelima? Anak sedang belajar. Yang keenam? Pertama atau bersemedi. Yang ketujuh? Orang sedang bawa panten, ya. Bawa canang. Yang terakhir? Seorang anak sedang memberikan teh pada orang tuanya. Anak amati gambarnya sambil anak-anak membuka bukunya. Akan buka bukunya. Carilah materi catur marga yoga. Halaman 36. Silakan buka buku halaman 36 sambil membaca, sambil mengamati gambar yang di depan. Baca dulu bukunya. Ibu kasih waktu 5 menit. Karena anak-anak sudah dapat baca buku di rumah, sekarang di sekolah cukup 5 menit saja anak dapat waktu membaca. Anak, gimana? Sudah selesai membaca bukunya? Kira-kira isi bukunya sudah dipahami? Sudah? Kalau sudah, sekarang kira-kira dari anak tadi mengamati gambar, kemudian ibu sudah membaca buku, kira-kira ada yang bertanya? Saya Bu, apa artinya catur marga yoga? Dina bertanya apa artinya catur marga yoga. Coba yang lain, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya. Ada yang bisa? Kemudian ada yang lagi yang bertanya dulu? Ya, coba. Apa kata dari sembahyang? Apa? Apa kata dari sembahyang? Apa kata dari sembahyang? Lanjut yang ketiga, ada lagi? Apa bagian bagian catur marga yoga? Ya, Manis bertanya apa bagian-bagian dari catur marga yoga. Kira-kira pertanyaannya catur dengan pertanyaannya Manis, ada yang bisa menjawab? Satu saja. Berarti anak-anak dapat membaca buku ini ya. Ya coba cantik jawab. Yang mana yang mau dijawab? Pertanyaannya Manis. Ya. Karma marga yoga. Apa itu karma marga yoga? Bagian-bagian dari seperti biasa. Karma marga yoga. Bakti marga yoga. Jana marga yoga. Raja marga yoga. Ya, tadi cantik menjawab pertanyaan dari Manis. Bagian-bagian dari catur
Catur Marga Yoga ada Bakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, Karma Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Itu jawabannya. Kira-kira jawabannya cantik, betul apa salah? Betul. Ya, kalau anak membaca buku tadi pasti bisa menjawab ya. Nah, pertanyaan dari Dina dan Catur dan Manes akan Ibu perjelas lagi sekarang. Karena itulah yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Ya. Coba
kesempurnaan hidup dengan berbuat yang baik. Ya. Kemudian bakti marga yoga jalan mencapai kesempurnaan hidup dengan rajin sembahyang. Jnana marga yoga jalan mencapai kesempurnaan hidup dengan rajin belajar. Yang terakhir, ada marga yoga. Siapa yang bisa? Mencapai kesempurnaan hidup dengan jalan melakukan semapa atau semedi. Ya, jadi dalam bagian-bagiannya ada 4. Karma marga yoga, bakti marga yoga, jnana marga yoga, dan raja marga yoga. Karma dengan berbuat baik, bakti dengan rajin sembahyang, jnana dengan belajar, raja dengan semua. Sekarang yuk bayangkan gambar. Silakan kalian coba amati gambarnya lagi. Kaitkan yang mana yang termasuk karma marga yoga, yang mana termasuk bakti marga yoga. Ini pertama gambar apa ini? Orang sembahyang. Berarti orang sembahyang ini contoh termasuk karma marga yoga atau bakti marga yoga? Ya, itu masuk pelaksanaan bakti marga yoga, mencapai kesempurnaan hidup dengan rajin sembahyang. Dan anak kalau mau mencapai kesempurnaan hidup harus rajin sembahyang, melakukan puja trisandil, wajib itu. Berapa kali anak-anak akan melakukan puja trisandil? 2 kali. 3 kali trisandil. Tri 3 sandil sembahyang. Berarti anak harus melakukan puja trisandil 3 kali. Kalau anak-anak mau mencapai kesempurnaan hidup, itu laksanakanlah sembahyang. Sembahyang ini memuja siapa? Memuja Sang Yang Widi. Bakti kepada Sang Yang Widi. Ini gambar apa? Kaitkan. Gambar orang sedang menolong nenek menyeberang. Begitu. Berarti ini contoh pelaksanaan apa? Ini orang belajar. Belajar berarti contoh apa? Pelaksanaan jnana marga yoga. Ini menolong juga. Karma marga yoga. Ini ya, jnana marga yoga. Ini ini Bakti ini marga yoga. Ini itu karma marga yoga. Jadi itulah ya, jadi itu anak kaitkan. Jadi catur marga yoga itu mempunyai 4 bagian, yaitu karma marga yoga, bakti marga yoga, jnana marga yoga, dan raja marga yoga. Kalau anak sudah mengerti dengan gambar ini, pasti bisa mengaitkan tuh yang mana termasuk karma marga yoga, yang mana bakti marga yoga. Kira-kira sampai di situ, kira-kira anak sudah jelas? Sudah jelas tentang pengertian catur marga yoga? Sudah ngerti? Sudah? Sudah tentang bagian-bagiannya? Sudah ya, sudah mengerti. Nah sekarang Ibu akan kasih tugas ya, kerjakan secara berkelompok ya. Tadi Ibu sudah beri kelompok, sekarang Ibu kasih tugas kerjakan secara berkelompok. Kelompok ya, masing-masing kelompok mungkin 1 ya, tapi semua harus bekerja.
sudah berkelompok. Tenang ya, nanti itu tugas kelompoknya kerjakan secara bersama-sama, tapi nanti satu kelompok kumpul satu tugas. Kemudian nanti anak dalam mengerjakan tugasnya juga bisa mencari buku dan bisa juga mengamati gambar. Nah, itu akan perhatikan gambarnya. Nah, sejawab di sana dengan mengamati gambar, kemudian dengan mencari di bukunya. Benar ya, berarti anak sudah bertugas kerjakan secara bersama-sama berkelompok ya. Nanti satu tugasnya itu dikumpulkan satu kelompok satu tugas. Tapi semuanya bekerja. Nanti setelah dapat jawaban dikumpulkan. Ya, dikumpulkan, kemudian dipilih. Oh, yang mana jawaban temannya yang paling tepat. Itu yang ditulis, nanti diskusikan dengan temannya. Yang mana yang paling cocok, yang paling benar. Ya, nanti kumpulkan jawaban anak, dipilih. Ya. Yang mana yang paling tepat, itu yang ditulis dalam tugasnya. Ya. Itu. Kerjakan ya. Kerjakan dengan baik tugasnya. Nanti jawabannya diolah yang mana yang lebih tepat. Jangan diskusikan. Yang mana jawabannya yang ditentukan itu yang mana yang lebih tepat. Itu yang dipakai. Anak-anak, tugasnya sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oh ya, kelompok 2 sudah selesai. Silahkan maju, presentasikan pekerjaannya. Yang lain dengarkan ya. Ya, tangan lupa temannya. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Belum. Kelompok 1. Tangan dua temannya, buat ini kelompok 1. Kelompok 3. Baca satu aja. Anis sudah selesai 1. Cara mencapai kesempurnaan hidup. Ada? Ada? Ya. Duduk. Bukan pekerjaannya. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Sekarang tepuk tangan untuk buat semua kelompok. Karena sudah berani ke depan tampil ya, mempresentasikan pekerjaannya. Nah,
yoga ya. Jadi catur marga yoga itu artinya 4 jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Bagian-bagian catur marga yoga itu ada berapa? Ada 4, yaitu 1 manis itu apa? Karma apa? Karma marga yoga. Ya, karma marga yoga. 2 Chandra. Ya, 3 Dina. 4 Repa. Ya, itulah bagian-bagian catur marga yoga. Ada bakti marga yoga, raja marga yoga, karma marga yoga, dan dhinana marga yoga. Bakti marga yoga artinya jalan mencapai moksa atau kesempurnaan hidup dengan jalan rajin sembahyang. Ini contohnya rajin sembahyang. Ini pelaksanaan dari bakti marga yoga. Kemudian karma marga yoga adalah jalan mencapai moksa dengan jalan berbuat yang baik. Nah, ini contohnya. Tadi menolong, juga menolong orang jatuh, menolong nenek nyebrang. Kemudian raja marga yoga jalan mencapai moksa dengan raja pertama atau bersemedi. Contohnya mengendalikan diri, bersemedi artinya mengendalikan diri ya. Kemudian dhinana marga yoga cara mencapai moksa dengan rajin belajar. Ini rajin belajar namanya. Anak kalau sekarang rajin belajar, cepat belajar, itu namanya dhinana marga yoga dengan cara rajin belajar, mendengarkan guru mengajar dengan baik. Itu juga namanya contoh pelaksanaan dhinana marga yoga. Ya, jadi anak keempat daripada catur marga yoga itu anak harus terapkan. Yang paling pertama itu anak harus terapkan rajin belajar, karena anak ini kan masih SD, masih kecil. Jadi anak hanya bisa menerapkan catur marga yoga itu dengan jalan rajin belajar dan juga dengan jalan berbuat yang baik. Kalau bersemedi belum. Ya, jadi anak hanya bisa menerapkan rajin belajar dan dengan jalan berbuat yang baik. 1 rajin sembahyang. Itu ya, itu anak harus sudah bisa laksanakan. Harus bisa mengamalkan yang namanya ajaran catur marga yoga, yaitu bakti marga yoga, dhinana marga yoga, dan catur karma marga yoga. Ya, lakukan itu dan anak bisa mencapai kesempurnaan hidup nanti. Itu ya kesimpulannya dari materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Nah, sekarang tadi sudah kasih tugas kelompok, sekarang ada tugas mandiri. Ya, jadi anak harus mengerjakan tugas sendiri sekarang. Tadi berkelompok, sekarang mandiri. Silahkan kalian jawab di sana di tempat jawabannya ya. Kita mandiri nih, bukan lagi berkelompok. Anak, tadi kan sudah Ibu kasih tugas. Sudah selesai? Nah, saya silakan anak-anak nanti kumpulkan nanti ya. Kemudian selain itu kan tugas tertulis. Nah, jangan secara sendiri ya.
kita akhiri pertemuan kita